Nah ini saya contohkan ke pohon, ke curug, ke kambing, itu kan kepada mereka yang tidak bisa ngomong dan yang dikenal gak punya hati saja kita diajarkan untuk menyayangi, apalagi sesama kita. Sekarang itu yang namanya senyum, Pak, mahal, Pak. Kita ini dengan hadisnya Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka seluruh yang kita lakukan di atas muka bumi ini adalah aslinya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bupati ya misinya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi menteri ya misinya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi presiden, jadi apa? Apalagi jadi takmir. Jadi akhlaknya harus ini. Kalau jadi takmir sendiri misalkan, ini bukan di sini Pak Fauzi, kalau di sini keren udah. Enggak, ini keprihatinan. Artinya kita ngukurnya yang takmir saja begitu, bagaimana masyarakatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya Nabi. Jadi orang yang menebarkan kasih sayang bakal dikasih sayangi oleh yang maha pengasih. Karena itu Nabi Muhammad memesankan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbuat belas kasihlah engkau terhadap man fil ardi, makhluk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka makhluk yang ada di langit akan memberikan belas kasih kepadamu. Yang dimaksud man fil ardi itu siapa? Ternyata dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini adalah min adamiyin, dari golongan Bani Adam, sesama manusia, wahayawanin, dan termasuk hewan. Lam yu'mar biqatslihi, khususnya hewan yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Kan ada hewan yang boleh dibunuh, seperti hewan yang membahayakan. Misalkan kalau orang Jawa, kalau ada ular di dalam rumah, bunuhnya di luar rumah, jangan di dalam rumah kalau orang Jawa. Tapi terkait dengan ular itu boleh dibunuh, boleh, karena berbahaya. Saya pernah habis asar gitu ngaji di depan ibu-ibu, saya bilang bahkan ular pun walau di fikih boleh dibunuh, kalau bisa jangan dibunuh. Itu saya ngomong habis asar. Nyampe rumah maghrib pas adzan, di depan pintu rumah itu ada ular. Gitu. Pikiran saya sudah berubah dengan saya ngaji tadi. Ini kalau tidak saya bunuh, besok atau kapan diinjak anak gitu, udah berubah. Akhirnya Pak kembali lagi ke fikih, boleh lagi bunuh. Bil ihsan. Yang dimaksud itu ar-rahimun, itu bil ihsan, memperlakukan secara baik. Ihsan itu kan berbuat baik, ka'annaka tarahu, seperti kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarab. Seperti waktu saya menceritakan tentang sandal, itu kita sudah diajari untuk berbuat ihsan. Karena sandal itu posisinya paling rendah, tapi walaupun posisinya paling rendah, sandal ini menentukan seseorang boleh naik ke masjid atau tidak. Ya kan? Walaupun posisinya terendah. Filosofinya, kepada yang posisinya paling rendah pun kita tidak boleh merendahkan. Dalam artian walaupun tidak ada orangnya, kita sudah diajari oleh sesepuh kita untuk berbuat ihsan. Karena ada kesadaran walaupun tidak dilihat orangnya tapi dilihat Allah. Maka kepada sandal saja, ketika kita memakai sandal tidak boleh menginjak sandalnya orang lain. Ini sudah ada ajaran tua, ini udah ada kandungan ihsannya di sini. Nah, yang dimaksud ihsan ini sudah 3 hal penting yang pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu tentang iman, Islam, dan ihsan.
Dan makna ihsan itu adalah memperlakukan secara baik. Bil ihsan. Pertimbangannya bukan orang lagi, tapi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kepada hewan saja itu diperintahkan kita untuk berbuat ihsan. Pendek kata, andai kambing itu bisa kita ajak tersenyum, itu kita sapa itu kambing gitu. Di Bogor itu pernah ada, untuk membuktikan itu, ada 2 petak sawah, ukurannya sama, tanamannya sama. Yang satu ketika menaburkan pupuk, ketika menyiramkan air, pemiliknya sambil salam sebelum menaburkan, assalamualaikum belimbing, assalamualaikum jeruk, disapa, kemudian disiram, dikasih pupuk, dirawat. Yang satunya tanpa sapaan, pokoknya asal. Hasil panennya beda jauh, Pak. Nah, itu artinya, mas-mas itu di surat Al-Isra yang, tidakkah engkau lihat bahwa matahari, bulan, langit, gunung, bumi, seluruh makhluk yang melata, itu semuanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah yang ditiba itu kan disebutkan di sana bahwa kemana saja Rasulullah pergi pasti diberi salam oleh batu, pepohonan, hewan-hewan, semuanya salam kepada Rasulullah. Bahkan mega bukan hanya salam, siap. Karena ada kesadaran yang tak terputus dari diri Rasulullah bahwa mereka itu juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang itu alam kita ini sudah rusak sekali. Dhaharal fasad fil barri wal bahr, ya, bima kasabat aydin nas. Saya pernah nge-tweet Pak Jokowi tapi nggak dijawab. Saya kan twitteran sama menteri-menteri itu, termasuk Pak Jokowi. Kalau kalau Sandiaga Uno gitu sering jawab. Kalau Pak Jokowi nggak pernah dijawab kan. Padahal beliau paling aktif itu. Sekian menit gitu pasti update. Saya bilang, Pak Jokowi, mbok tolong tuh dibikin aturan supaya nggak ada lagi orang nembak burung. Iya, dulu waktu kecil kita itu di rumah-rumah itu ada burung gelatik, Pak. Ya, waktu kecil-kecil burung gelatik, manuk pentet itu yang sekarang mahal itu dulu banyak. Burung terucuan masih sering. Burung terkuku sudah ganti perkutut. Padahal burung perkutut dulu di waktu saya kecil itu masuk burung mewah itu. Sekarang yang malah banyak malah berkutut. Ini tanda-tandanya bahwa sudah langka. Nah, itu potensi doa-doa dari kalangan mereka itu sudah berkurang. Sehingga kalau alam ini ngamuk, itu misalkan aku saja nih ngamuk kata alam, tapi gak enak ya. Burung perkutut itu atau burung terkuku itu masih berdoa begini kata alam, gak bisa ngamuk. Pokoknya alam itu kalau lihat manusia udah gregetan tok isinya, Pak. Iya, karena manusia sombong. Kita diperintahkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu mongko podo welaso sira kabeh man ing wong tastati'una kang mampu sira kabeh antar hamuhu ing yentoh maringi welas sira kabehu ing man. Diperintahkan selagi sampean bisa lakukan untuk welas. Kalau yang sering saya sampaikan, minum itu kalau nggak habis jangan sampai dibuang. Kalau bisa sampean habiskan, kalau nggak bisa bawa dan kasihkan ke pohon-pohon sambil pohon. Jadi ada nanti dia juga nggak akan diem walaupun kita nggak ngerti, gitu kan? Entah benar atau tidak kan, saya pernah dapat, nanti tolong dikoreksi ya adik-adik santri atau dicarikan referensinya. Saya belum temu referensinya, tapi saya pernah ngaji di seorang ustadz, seorang kiai, bahwa pohon ini diam, nggak mau ngomong lagi kepada manusia.
Hewan itu diam, nggak mau ngomong lagi kepada manusia, nggak mau membukakan bahasanya lagi kepada manusia. Itu kan sejak Qabil dan Habil kelahi, ya kan? Sebelum itu seluruh hewan sudah membaur dalam satu masyarakat, membaur dengan anak cucu Adam. Begitu Qabil dan Habil kelahi, mereka berpikir Qabil dan Habil itu sejenis, saudara, gelut. Bahkan ada yang terbunuh. Itu saudara. Lah apalagi kita macan, apalagi kita bedes. Kalau gitu kita lari saja ke hutan, nggak usah kumpul dengan mereka. Ini bahaya ini. Nah, tinggal tikus sama kucing. Nah ini sekali lagi tolong carikan referensinya ya. Tinggal tikus sama kucing karena senengannya di dapur, nggak denger itu kesepakatan itu, ditinggal lari semua ke hutan. Kucing sama tikus masih ngelibet aja di dapur. Dan mereka nggak mau ngomong kecuali kepada orang-orang yang soleh. Kalau kepada orang yang soleh masih ngomong. Saya pernah itu membuktikan itu. Kalau pohon itu kepada orang yang soleh masih ngomong. Saya pernah itu, Pak Fauzi pernah buktikan. Ada orang kehilangan pohon jatinya, udah gede-gede, tanamannya sendiri, di ladangnya sendiri, udah besar-besar begini, 8 pohon. Dipotong orang. Nangis-nangis itu ke kiai. Nangis-nangis. Langsung, "Yai, pohon saya dipotong orang." Ya udah. Sekarang aja kita ke tempat, kebetulan yang nangis tadi nggak jauh rumahnya. Tuh, Pak Yainya. Ditanya itu pohon itu. Udah Paknya udah tahu, langsung di-tag aja, tag. Yang nyolong, yang motong ini, yang ini, dan ya, Pak Yai itu dapat infonya dari pohon itu. Berarti apa? Hanya kepada yang soleh mau ngomong. Nah, pertanyaannya, kok kita sekarang nggak diajak ngomong sama pohon itu? Berarti kita soleh tidak ya? Insya Allah soleh, insya Allah. Tapi ada kelas-kelasnya sendiri. Dan pohon itu punya ukuran. Saya kalau kelasnya solehnya udah sampai di sini, saya baru ngomong gitu kan. Kalau yang kelasnya sekelas Hanafi apalagi itu, wah jauh-jauh, jangan ngomong itu. Nah seperti itu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi jangan pernah ragu. Kalau soal alam Indonesia ini, subhanallah. Kemarin itu saya baru Zoom. Zoom itu ada ayatnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zoom. Orang-orang yang suka Zoom untuk kebaikan itu insya Allah nanti masuk surganya juga berzoom-zoom, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Dengan Basnas Jawa Timur. Ternyata potensi zakat di Indonesia ini kalau dikelola secara maksimal, baik dari segi pertanian, dari penghasilan, dari zakat harta, itu kalau dikumpulkan itu potensinya ada 223 triliun. Kalau dikelola Pak Fauzi. Nah sekarang baru terkelola 5%, sehingga ada baru 11 triliun. Maksudnya apa saya bahas masalah ini? Orang Islam ini kalau zakat itu dikelola, bener-bener dikelola, terus kesadaran ini bener-bener disebarkan, disosialisasikan, maka tidak ada praktek riba. Dan kalau tidak ada praktek riba, insya Allah Indonesia ini barokah. Kalau sekarang ngamuk di mana-mana banjir, itu ya antara lain karena orang-orang yang praktek riba itu, ya kan? Nah ini salah satu. Jadi irhamu ini kalimatnya sederhana, tapi jangan lupa ini ada di nama yang dipilih oleh Allah di dalam Bismillah, untuk ditempelkan di Bismillah itu dua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Asmaul Husna. Asmaul Husna yang paling ujung As-Sabur. Kebanyakan kita sudah merasa sabar,
Padahal di kelas kasih sayang saja, Ar-Rahman Ar-Rahim kan nomor 1, nomor 2. Di kelas sayang saja sebagai dasar dari seluruh Asmaul Husna, kita belum tuntas sudah mengaku sabar. Ketangkep gini, ketangkep gini. Jadi ajaran kasih sayang ini luar biasa, Bapak. Sentuhan-sentuhan kasih sayang itu kalau dipraktekkan di pemerintahan juga enak. Rasulullah aja menegur orang yang wudunya salah aja nggak langsung ditegur, ya kan? Pakai sandiwara-sandiwarahan. Jadi Rasulullah pakai sandiwara-sandiwarahan. Hasan dan Husain wudu. Nggak tahu yang Hasan atau yang Husain yang berpura-pura salah. Kemudian yang Husain yang membenarkan. Nggak begitu. Padahal itu tadi ada orang yang sedang wudu salah. Nasihati aja selembut itu. Dalam rangka supaya menasehati ini jangan sampai melukai yang dinasehati. Nah ilmu Jawa ngepek iwake aja butek banyune. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dan di sini ditawarkan irhamu man tastati'una. Lakukan semampumu. Nah, perlu kita latihan terus. Sehingga dalam ajaran Jawa itu kalau makan habiskan, nanti biar ayamnya tidak mati, ya kan? Kok ada hubungannya kemana itu? Ya karena dulu rata-rata orang Jawa itu dikasih ayam sama orang tuanya, dia kasih akon-akon, iki ayammu, iki ayam ini, gitu. Nanti habiskan biar ayammu tidak mati, itu biar ada semangat kan? Artinya nasi saja itu ketika dimakan orang soleh itu senengnya luar biasa, karena bagi dia naik derajat. Pohon itu kalau ditebang dengan menggunakan konsep Islam, konsep irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ini, dengan konsep ini, pohon itu walaupun nggak diomongkan, itu orang zaman dulu, saya masih sering lihat di orang dulu. Pohon beringin gede banget, dipotong itu nggak bisa. Setiap tak itu, belum ada senso dulu itu, alatnya itu patah. Tapi ada orang namanya Mbah Matasam, itu yang dikenal bisa komunikasi dengan itu. Sebelum nebang dipegang begini dulu lama, tebang nyaman-nyaman saja, nggak ada apa-apa. Tapi kalau bukan Mbah Matasan yang nebang, ya ada orang sekitar itu yang ketempelan. Itu zaman dulu masih ada. Ini kan ada kaitannya dengan ini, bahwa pohon juga itu bisa komunikasi. Nah ini saya contohkan ke pohon, ke curug, ke kambing, itu kan kepada mereka yang tidak bisa ngomong dan yang dikenal nggak punya hati saja kita diajarkan untuk menyayangi, apalagi sesama kita. Sekarang itu yang namanya senyum, Pak, mahal, Pak. Kita ini dengan hadisnya Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka seluruh yang kita lakukan di atas muka bumi ini adalah aslinya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bupati ya misinya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi menteri ya misinya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi presiden, jadi apa? Apalagi jadi takmir. Jadi akhlaknya harus ini. Kalau jadi takmir sendiri misalkan, ini bukan di sini Pak Hoji, kalau di sini keren udah. Enggak, ini keprihatinan. Artinya kita ngukurnya yang takmir saja begitu, bagaimana masyarakatnya? Mestinya unggah-ungguh itu sudah mulai dicontohkan ke anak-anak. Nah, ngasih orang minta-minta itu juga, kalau bisa jangan kita yang ngasihkan. Nah, itu biar dia sudah mulai latihan. Kan? Dia unggah-ungguh itu Pak, monggo gitu. Kalau ramah, walaupun nggak ada minum nggak masalah. Kalau udah ramah, udah nggak ramah, nggak ada minum, mimbarnya kotor kayaknya 3 bulan dibersih 1 kali. Jadi kalau kita duduk plek itu di sini ini debu tok. Nah ini kan berarti gimana ini gitu kan?
Coba irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tuh. Wa man rahmatuhu 'amatun li ahli sama alladzi hum aktsaru min ahli al-ard. Jumlah malaikat ini lebih banyak daripada seluruh penghuni bumi. Banyak, Pak. Maka sekarang kalau musim hujan, jangan sedih, Pak. Enak. Karena setiap tetes air hujan itu dari langitnya sampai ke bumi itu diantar satu malaikat. Berarti kalau pas hujan datang itu malaikat banyak banget. Sehingga ada salah satu mustajabnya doa itu disampaikan pada saat hujan. Itu tadi antara lain alasannya. Kalau bisa hujan, malaikat, walaupun aku nggak lihat kamu, titip pesen ya. Saya punya hajat begini, mau dikabulkan. Yang ngoceh-ngoceh sendiri situ, tapi di dalam hati aja, nggak usah ngomong, nanti kelihatan tetangganya wis mulai ini. Jadi artinya pada saat itu berdoa, malaikat berdoa. Semoga apa yang kita kaji ini dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi ilmu yang manfaat. Kalau ada kritik dan saran boleh WA saya atau komunikasi dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.